Hai semua, di video kali ini saya mau berbagi resep ide jualan lagi. Hari ini aku mau bikin risole seribuan. Cukup tambahkan satu bahan ini aja, dijamin kulitnya lentur dan anti sobek. Tak tunggu berlama-lama, yuk langsung aja kita ke cara pembuatan. Pertama, kita panaskan sedikit minyak goreng. Kemudian kita tumis 3 siung bawang merah yang sudah diiris. Kita tumis sampai wangi. Setelah wangi, kita masukkan 100 gram wortel yang sudah dikukus. Kira-kira ini kita pakai satu batang wortel ukuran besar ya teman-teman. Masukkan juga 150 gram kentang yang sudah dikukus. Jadi kentang dan wortelnya sudah dalam keadaan empuk. Kemudian kita aduk rata. Selanjutnya kita tambahkan seasoning, yaitu setengah sendok makan lada bubuk. Kemudian setengah sendok teh garam. Selanjutnya kita aduk rata. Supaya lebih creamy, kita tambahkan 200 ml larutan terigu. Ini kita aduk ya teman-teman, kita masak sampai mengental. Itu kita tambahkan juga setengah sendok makan kaldu bubuk. Kemudian kita aduk rata dan kita masak sampai matang. Nah, kalau sudah matang seperti ini, kita angkat dan biarkan dingin. Lanjut kita buat untuk bahan kulitnya. Siapkan wadah bersih, kemudian masukkan 30 sendok makan tepung terigu. Sendoknya tidak terlalu munjung ya teman-teman. Makan juga 5 sendok makan tepung tapioka. Kemudian tambahkan juga 5 sendok makan gula pasir. Untuk gula pasir ini opsional ya teman-teman. Kalau tidak mau manis bisa di skip aja. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian masukkan 700 ml air. Kita masukkan bertahap sambil diaduk. Untuk banyaknya air sesuaikan aja dengan kelembaban tepung masing-masing. Kurang dari 700 ml ataupun bisa lebih. Kemudian kita aduk ya teman-teman. Oh iya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, yuk bisa di subscribe dulu dan jangan lupa tekan tombol loncengnya juga supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video kita berikutnya. Bagi yang udah, terima kasih banyak. Supaya hasilnya mulus dan halus, kita saring. Setelah disaring, tambahkan 1 butir telur suhu ruang. Kemudian kita aduk lagi sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita tutup dan diamkan 30 menit sampai adonannya rileks. Untuk bahan selanjutnya, siapkan 7 sendok makan tepung terigu. Kemudian tambahkan sedikit garam.
Kemudian tambahkan air 300 ml dan kita aduk rata. Nah, ini untuk baluran terakhir ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan juga 250 gram tepung panir. Nah, ini sudah 30 menit dan adonan sudah rileks, siap untuk dicetak. Jangan lupa diaduk dulu. Kemudian kita panaskan teflon dan olesi minyak goreng tipis-tipis. Kita gunakan api kecil ya teman-teman. Kemudian ambil 1 sendok sayur adonan seperti ini, kemudian kita ratakan. Kemudian kita biarkan matang sampai nanti kulit risolnya terlepas sendiri dari teflon. Nah, kalau sudah terlepas seperti ini berarti udah matang dan bisa kita pindahkan ke wadah bersih. Nah, kemudian lanjut kita lakukan sampai selesai. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri kulitnya lentur dan anti sobek. Kalau teman-teman ikuti resepnya dari awal tanpa di skip, insya Allah akan berhasil 100%. Kulit risol ini bisa kita gunakan timbal balik ya teman-teman. Kalau mau yang di luarnya halus berarti yang berpori di dalam, atau sebaliknya. Kemudian langsung aja kita isi dengan 1 sendok adonan seperti ini. Dan kemudian kita lipat seperti yang ada di video. Nah, kira-kira hasil seperti ini, kemudian kita lakukan sampai selesai. Nah, kalau sudah selesai kita lipat, langsung aja kita baluri dengan tepung basah dan tepung panir. Kalau untuk frozen dijual bisa di packing dengan mika seperti ini ya teman-teman, bisa tahan sampai 1 bulan. Asalkan disimpan di freezer dengan wadah yang tertutup. Nah, sekian dulu ya teman-teman untuk resep di hari ini. Semoga teman-teman suka resepnya dan sampai jumpa di resep berikutnya. Assalamualaikum. Di video kali ini saya mau berbagi resep ide jualan lagi nih teman-teman. Cuma pakai 1 kilo tepung terigu bisa menghasilkan 100 biji risoles. Hasilnya gemoy-gemoy banget loh teman-teman, kulitnya anti sobek dan lentur.
Bagi teman-teman yang penasaran bagaimana cara aku buat dan apa aja bahannya, yuk simak videonya sampai selesai. Pertama-tama kita panaskan sedikit minyak dulu ya teman-teman. Kemudian kita tumis bawang merah sampai wangi. Ini kira-kira 6-7 siung bawang merah. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, yuk bisa di-subscribe dulu supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video kita berikutnya. Bagi yang udah, terima kasih banyak. Selanjutnya di sini aku masukkan kentang dan wortel yang udah dikukus dulu ya teman-teman. Kemudian kita potong dadu. Kemudian kita tambahkan seasoningnya. Di sini aku pakai 2 bungkus lada bubuk. Kemudian tambahkan 3 sendok makan kaldu bubuk. Kita aduk dulu. Kemudian tambahkan juga 2 sendok makan garam. Tambahkan juga 3 sendok makan gula pasir supaya lebih gurih. Ini bisa untuk pengganti micin ya teman-teman. Dan juga larutan tepung terigu. Di sini aku pakai sekitar 500 ml air ditambah dengan 5 sendok makan terigu supaya lebih creamy. Kemudian kita aduk rata dan dimasak sampai adonannya ini agak mengental ya teman-teman. Nah, ini udah matang ya teman-teman. Kita sisihkan dulu dan biarkan dingin. Selanjutnya kita siapkan 1 kilo terigu, tapi di sini karena wadahnya kecil, kita bagi 2 dulu ya teman-teman. Aku pakai 500 gram terigu protein sedang, tambahkan 5 sendok makan tepung tapioka dan kita campur dengan air sebanyak 1,5 liter, tapi kita masukkan secara bertahap. Kita aduk dengan whisker seperti ini supaya lebih cepat larutnya ya teman-teman. Karena airnya kita masukkan bertahap, jadi kalau masih kental bisa kita tambahkan lagi. Tujuannya supaya nanti adonannya tidak keenceran ya teman-teman. Nah, supaya lebih cepat halusnya, kita saring aja adonannya. Nah, setelah disaring, kemudian tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Ini kalau kulitnya mau manis ya teman-teman. Kalau tidak mau manis bisa di skip. Kemudian tambahkan 1 butir telur. Kemudian kita aduk rata. Selanjutnya di sini kita tambahkan setengah sendok makan garam dan setengah sendok makan kaldu bubuk. Kita aduk lagi sampai tercampur rata. Nah, ini untuk kulitnya, adonannya udah bagus, tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental. Jadi untuk sisa tepungnya 500 gram lagi, teman-teman bisa kalikan 2 aja dari resep yang tadi. Kemudian kita diamkan selama 30 menit supaya adonannya lebih rileks. Nah, kemudian setelah 30 menit kita panaskan teflon dan kita olesi tipis-tipis dengan minyak goreng. Kemudian kita tuang 1 centok adonan seperti ini ya teman-teman. Kita ratakan. Kita harus gunakan teflon yang anti leket ya teman-teman. Nah, kalau misalnya belum rata, kita bisa tambahkan aja seperti ini adonannya. Nah, kalau udah matang, kulit risol akan terlepas sendiri dari teflon seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita pindahkan ke wadah lain. Nah, kalau adonannya bagus, biasanya kulit risolnya akan lentur dan tidak mudah sobek seperti ini kalau kita angkat dan kita pindahkan. Nah, ini kulit risolnya udah selesai kita buat ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri, lentur dan tidak mudah sobek. Kemudian kita isi dengan isian yang udah kita buat tadi. Ambil 1 sendok.
Kemudian kita lipat seperti yang ada di video ya teman-teman. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Kemudian lakukan sampai selesai. Kalau udah selesai, saatnya kita baluri dengan tepung roti ya teman-teman. Di sini aku udah siapkan larutan tepung terigu, kita celupkan di solesnya dan baluri dengan tepung panir. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Kemudian kita lakukan sampai selesai. Nah, ini 100 pieces risolnya udah selesai kita buat ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan minyak dan langsung aja kita goreng. Selain digoreng langsung, teman-teman juga bisa jadikan frozen food ya teman-teman. Kalau di frozen ini bisa tahan sampai 1 bulan. Ini dijamin insya Allah tidak akan mudah bocor dan sobek ya teman-teman saat digoreng. Dan jangan lupa dibolak-balik supaya matangnya merata. Dan kalau udah golden brown, saatnya diangkat dan sajikan. Nah, gimana teman-teman? Mudah banget kan cara buatnya. Semoga teman-teman suka resepnya dan sampai jumpa di resep berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum. Kali ini saya mau berbagi resep ide jualan lagi nih teman-teman. Cukup tambahkan satu bahan ini dijamin kulit lisor, lentur dan anti sobek. Tanpa tunggu berlama-lama, yuk langsung aja kita ke cara pembuatan. Pertama kita panaskan minyak secukupnya. Kemudian kita tumis bawang merah sampai wangi. Ini sekitar 7 siung bawang merah. Setelah wangi, langsung aja kita masukkan kentang dan wortel yang sudah direbus. Untuk kentang kira-kira aku pakai 300 gram dan wortelnya juga 300 gram. Kemudian kita aduk rata. Kemudian kita tambahkan seasoning, garam setengah sendok makan, kemudian kaldu bubuk 1 sendok makan, kemudian lada bubuk seperempat sendok makan, dan gula pasir 1 sendok makan. Kemudian kita aduk rata dan jangan lupa diicip ya teman-teman. Nah, supaya lebih creamy, kita tambahkan 5 sendok terigu ditambah dengan 300 ml air yang kita masak sampai mengental. Nah, kalau sudah meletup-letup, biarkan dingin untuk isian nanti. Kemudian untuk bahan kulitnya kita pakai 30 sendok makan tepung terigu, tidak terlalu munjung. Tambahkan 5 sendok makan tepung tapioka atau tepung sagu. Tambahkan juga garam sekitar 1/3 sendok makan, kemudian kaldu bubuk 1/4 sendok makan, dan air 750 ml yang dimasukkan secara bertahap sambil diaduk. Untuk banyaknya air sesuaikan aja dengan kelembaban tepung masing-masing.
bisa kurang dari 750 ml atau bisa lebih. Jadi sesuaikan aja dengan kekentalan yang teman-teman inginkan. Nah, supaya hasilnya lebih mulus dan halus, kita saring aja. Nah, kalau sudah selesai disaring, kita tambahkan 1 butir telur. Kemudian masukkan 7 sendok makan gula pasir. Ini kalau kulitnya mau manis. Kalau tidak mau manis, teman-teman bisa skip aja. Kemudian kita aduk rata. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, yuk bisa di-subscribe dulu supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video kita berikutnya. Dan jangan lupa like, komen, dan share juga. Dan bagi yang udah subscribe, terima kasih banyak. Nah, kira-kira adonan yang bagus seperti ini ya teman-teman. Kekentalannya sedang. Kemudian kita diamkan dulu selama 30 menit. Nah, kalau sudah 30 menit, kita panaskan teflon dan kita olesi minyak goreng tipis-tipis. Kemudian kita ambil 1 sendok sayur adonan seperti ini dan kita tuang di teflon, kita ratakan. Nah, tandanya kalau udah matang, kulit risolnya akan terkelupas sendiri dari teflon seperti ini. Kemudian kita pindahkan ke wadah lain. Kalau adonannya bagus, kulit akan terlepas sendiri dari teflon ya teman-teman. Dan pastikan juga kita gunakan teflon anti lengket. Nah, kemudian kita tes dulu kulit risolnya apakah mudah sobek atau tidak. Nah, tidak mudah sobek ya teman-teman. Lanjut aja, kemudian kita isi dengan 1 sendok adonan tadi. Kemudian kita lipat seperti yang ada di video. Nah, kulitnya juga tidak lengket satu sama lain. Ini adonannya berarti sukses ya teman-teman. Nah, kira-kira hasil seperti ini. Kalau teman-teman ikuti resepnya, insya Allah hasilnya akan sama. Kemudian kita lakukan sampai selesai. Nah, kalau udah selesai, langsung aja kita baluri dengan adonan basah ya teman-teman. Kemudian kita baluri dengan tepung panir. Untuk foto resep ini teman-teman bisa menghasilkan 40 pieces risol. Ini bisa teman-teman jual dengan harga 1.500 sampai 2.000. Seperti juga teman-teman bisa packing dengan mika seperti ini. Dan insya Allah ini bisa tahan sampai 1 bulan. Asalkan disimpan di freezer ya teman-teman. Semoga teman-teman suka dengan resepnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.